Fasohah maknanya jelas dan terang. Ada yang berkata afsahus subhi, yang artinya pagi telah jelas. Kalimat yang fasih adalah kalimat yang jelas maknanya, mudah bahasanya, dan baik susunan tutur katanya. Oleh karena itu, setiap kalimat yang fasih itu harus sesuai dengan pedoman ilmu kaidah sorof. Jelas maknanya, komunikatif, dan lagi mudah enak dibaca. Suatu kata akan mencapai kriteria itu bila sering dipakai oleh para penulis, penyair, pengarang, dan lain-lainnya yang peka, karena tidak ada kata yang terungkap melalui lisan dan tulisan mereka kecuali memenuhi kriteria, kefasihan, dan keindahan tersebut. Selera yang sehat merupakan modal utama dalam mengetahui keindahan dan kemudahan kata-kata serta membedakan dari kata yang buruk dan sulit. Karena kalimat adalah suara, maka suara suka mendengar. Suara burung ditukur dan dibenci terhadap suara burung hantu dan burung gagak. Nah, berikut adalah saya akan menjelaskan suatu syair, yakni syair dari Al-Munatobi yang berucap di bawah ini, fala yubramul amrul lazi huwa halilun wala yuhlalul amrul lazi huwa yubramu, yang artinya maka suatu perkara yang menular itu tidak bisa ditegaskan dan perkara yang tegas tidak dapat dipudarkan. Syair itu tidak pasif karena mengandung dua kata yang tidak sesuai dengan kaidah sorof, yakni hailun dan yuhlalu. Menurut kaidah ilmu sorof, kedua kata itu harus dibaca halun dan yanhulu. Yang kedua, huruf tanafur adalah huruf yang bila tersusun dalam suatu kata, kata itu sulit didengar dan diucapkan. Tidak ada batas kesulitan kecuali didengar dan diucapkan. Tidak ada batas kesulitan kata tersebut kecuali oleh selera yang sehat yang dapat diperoleh melalui pengajian terhadap ucapan bulaghah, para ahli balaghah dan uslub mereka. Kemudian berikut adalah contoh-contoh dari rangkaian dari fashah. Untuk mencapai predikat fashah, suatu kalimat di samping harus terdiri kata-kata yang sesuai dengan kaidah sorof yang benar dan mudah dipahami. Diisyaratkan harus terlepas dari rangkaian yang lemah, yakni keluar dari kaidah bahasa yang berlaku, seperti kembalinya domir atau kata ganti kepada lafaz yang berada di depannya, baik dalam ungkapan maupun dalam kedudukannya. Sebagaimana dalam ucapan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu berikut, walau anna majdan akhladat dahra wahidan minan nasi abqa majduhud dahra mut'iman, yang artinya seandainya kemuliaan seseorang itu dapat menjadikan panjang umur, maka kemuliaan mut'im dapat memperpanjang kehidupannya. Domir pada kata di atas adalah majduhu dan adalah kembali kepada kata mut'im. Kata yang terakhir ini jelas terungkap setelah domirnya. Dari segi kedudukannya, kalimat juga jatuh setelah karena terjadinya maf'ulun bih. Oleh karena itu syair di atas tidaklah fasih. Yang kedua, disyaratkan juga susunan kalimatnya terdiri dari kata-kata tanafur, sehingga hubungan suatu kalimat antara kalimat lainnya tidak menimbulkan kalimat yang sulit untuk didengar dan diucapkan oleh pembacanya. Contoh kalimat yang terdiri dari kata-kata dari tanafur adalah waqrabu harbin bima kanin faqron qafron walaisa qorbun qabrin harbin qobrun. Nah, arti di atas adalah kubur-kubur berada di tempat yang sunyi dan tidak ada kubur-kubur lain di dekat kubur-kubur musuh itu.
Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Fikram. 3. Kalimat yang fasih adalah kalimat yang tidak rancu susunannya. Kalimat yang rancu yaitu kalimat yang tidak jelas maksudnya karena sebagian kata-katanya didahulukan atau diakhirkan dari tempatnya semula, atau kata-kata yang seharusnya berdekatan menjadi terpisah-pisah, seperti kalimat di bawah ini. Ma qara'a ila wahidan Muhammadun ma'a kitaban akhihi, yang artinya tidak membaca kecuali satu Muhammad bersama kitab saudaranya. Kalimat ini tidak fasih karena susunan kata-katanya rancu. Aslinya adalah Ma qara'a Muhammadun ma'a akhihi ila kitaban wahidan, yang artinya Muhammad tidak membaca bersama saudaranya kecuali sebuah kitab. Kata sifatnya didahulukan daripada kata yang disifatkan. Di samping itu, ada beberapa kata yang seharusnya bersamaan ternyata dipisahkan, yakni adatul istisna, kata sambung untuk mengecualikan, dipisah dengan mustasnanya, kata yang dikecualikan, dan mudhof, kata yang bersandar dengan mudhof ilaih, kata yang disandari. Kalimat lain yang serupa dengan contoh di atas adalah syair yang diungkapkan oleh Abu Thayyib Al-Mutanabi. Anna yakunu aba bariyati adamun wa abuka wa taqolani anta Muhammadun, yang artinya bagaimana mungkin Adam itu adalah bapa seluruh manusia, sedangkan bapamu adalah Muhammad dan kamu adalah salah seorang dari manusia dan jin. Susunan yang benar adalah kaifa yakunu adamu aba bariyati wa abuka Muhammadun wa anta taqolani. Padanya terkumpul kelebihan dan kesempurnaan sebagai makhluk. Dalam kalimat itu, mubtada dipisahkan dengan khobarnya, yakni abuka dan Muhammadun. Di samping itu, khobar didahulukan atas mubtadanya, yang kadang-kadang menimbulkan kesimpang siuran pemahaman. Misalnya pada kata-kata wattaqolani anta, yakni tanpa disadari anak kalimat tersebut ternyata mengandung kerancuan dan tak terarah. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Almas Afriani. Yang keempat, kalimat fasih harus bebas dari makna keracuan, menggunakan hakikat makna yang dimaksud sehingga tidak membingungkan dan tidak mengundang kesalahpahaman bagi pendengar. Contohnya pada kalimat lisan kadang diartikan sebagai mana bacaan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 4 yang berarti sebenarnya kata seperti ini adalah fasih atau benar jika kata-katanya diartikan sebagai makna mata-matanya. Contohnya dalam kalimat Basul hakimu al-sinatu fil madinah, hakim memasang beberapa orang mata-matanya di kota itu. Kalimat ini termasuk kata tidak fasih karena mengandung keracuan makna pada kalimat mata-matanya. Contoh syair lain yang dikatakan oleh Imru'ul Qais yang berbunyi wa arkabu fi rai'i khaifanatan kasawajahaha sa'afu muntasiro. Dengan terkejut saya naik kuda sekurus pelepah kurma yang wajahnya tertutup oleh bulu ubun-ubunnya yang panjang seperti ranting-ranting kurma yang terurai. Kata al-khaifanatu pada kalimat ini yang berarti pelepah kurma. Pelepah kurma ini diperumpamakan dengan kuda yang kurus tadi. Kalimat tersebut termasuk kalimat fasih karena tidak mengandung keracuan makna. Nah, kesalahan dalam kalimat ini adalah yang tidak bisa diterima di kalimat ini adalah
perumpamaan wajahnya yang tertutup oleh bulu ubun-ubunnya seperti ranting-ranting kurma yang terurai. Karena pada saat itu di Arab, apabila kuda yang rambut bulu ubun-ubunnya telah menutupi wajahnya tergolong kuda yang tidak sehat dan gemuk. Contoh lain, pernyataan lain diriwayatkan oleh Abu Tamam yang berbunyi jada batu nadahu hudwa tussa bati jadbatan fahor rosorian baina aidil qasaidi, yang berarti saya pancing kemurahannya dengan sungguh-sungguh pada Sabtu pagi, maka ia jatuh pingsan ketika mendengar beberapa qasidah. Nah, kalimat ini tidak fasih karena penyair terus-terusan membacakan syairnya sehingga memancing kemurahan yang dipujinya itu sampai jatuh pingsan. Pernyataan tersebut merupakan kalimat yang jelek.